Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada kesempatan kali ini kita berlanjut. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang jarak, kali ini kita mempelajari tentang waktu ya. Silahkan disimak penjelasan berikut ini. Untuk waktu sendiri, ini bukan hal yang asing bagi kehidupan kita sehari-hari, karena setiap harinya pasti kita akan menghitung waktu, baik itu untuk menentukan berapa lama kita melakukan sesuatu, atau ingin melihat jam atau waktu yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, apakah itu masih pagi, siang, atau sudah sore. Nah, tentunya untuk waktu sendiri itu ada hubungannya dengan detik, menit, kemudian jam. Karena perhitungan waktu itu ya diurutkan dari detik, kemudian menuju menit, kemudian nanti menuju jam ya. Kalau kita lihat gambar di samping, di sini ada jam analog ya, menggunakan jarum jam. Kemudian di bawahnya ada jam digital ya yang berupa angka, di mana setiap kelipatan 60 ya, hitungan 60 dia akan kembali ke angka 0 ya. Nah, inilah yang menandakan bahwa ada hubungannya detik, menit, dan jam untuk angka 60. Kenapa? Karena perhitungannya untuk detik, setiap 60 detik itu bernilai 1 menit. Kemudian 1 menit ya, itu setiap 60 menit bernilai 1 jam ya. Jadi setiap 60 detik berarti bertambah 1 menit. Setiap 60 menit berarti bertambah 1 jam. Jadi memang untuk perhitungan waktu ada hubungannya dengan angka 60. Kemudian kalau seperti itu berarti maknanya 1 jam itu terdiri dari 60 menit ya, atau sama dengan 3.600 detik ya setiap 1 jam. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan beberapa cara untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan waktu dan jam. Soal pertama, kita mempunyai soal seperti ini. Kita baca dulu ya. Totoro melakukan perjalanan dari rumah ke hutan. Dia berangkat pukul 9.20 pagi dan sampai di hutan pukul 1.15 siang. Berapa waktu yang digunakan untuk perjalanan dari rumah ke hutan? Jadi yang ditanyakan adalah lama waktu perjalanan. Oke, kita tulis dulu soal cerita ini yang kita ketahui. Yang pertama adalah waktu berangkat ya. Itu berarti di pukul 9.20 ya, 9.20. Kemudian sampai ini di pukul 1.15 siang. Nah, untuk mengetahui selisih jam, kita usahakan menggunakan waktu 24 jam. Karena yang kita ketahui itu perhitungan ada yang menghitung 1 sampai 12 ya, artinya jam 1 malam sampai jam 12 siang ya. Nah, nanti saat jam 1 siang menggunakan angka 1 lagi. Jadi balik lagi ke angka 1 sampai nanti jam 12 malam. Tapi ada juga yang perhitungan waktu di mana jam 1 malam sampai nanti ya seterusnya jam 1 siang itu akan menjadi pukul 13. Kemudian jam 2 14 dan seterusnya sampai pukul 24. Nah, ini disebut dengan waktu perhitungan bentuk waktu 24 jam ya. Nah, agar mendapatkan selisih ya, karena di sini kembali lagi ke angka 1, maka tidak bisa dikurangi dengan jam sebelumnya ya. Jadi kita rubah menjadi waktu 24 jam ya. Jadi jam 1 siang itu sama juga dengan pukul 13 lewat 15. Kemudian baru bisa kita kurangi. Kemudian yang ditanya adalah
Waktu yang digunakan berarti yang tanya adalah waktunya. Waktu. Baru kita kurangi ya. Berarti tadi sampainya itu pukul 13.15 ya, menyusunkan seperti ini. Kita samakan antara jam dan menitnya. Kemudian berangkatnya pukul 9.20. Nah, ini tinggal kita kurangi. Nah, kemudian kita kurangi antara menit dengan menit, kemudian jam dengan jam. Nah, di sini angka 15 dikurangi 20. Jadi 15 ini nilainya lebih kecil dibandingkan 20, maka tidak bisa dikurangi. Maka harus meminjam ya kepada jam yang di sebelahnya ini kan menit, yang di sebelah sini menit, yang kemudian di sini adalah jam. Nah, kita pinjam ya, berarti kita coret 1 ya, dikurangi kita ambil 1 jam, berarti dia jadi 12 ya. Kemudian pindah ke sini ya, maka yang tadinya 1 jam berubah menjadi 60 karena dia masuk ke menit ya. Jadi di sini jadi 60 ya. 60 ditambah 15 itu adalah 75. Baru kita kurangi nih. 5 kurang 0, 5. Kemudian 7 kurang 2 itu 5. Nah, tadi sudah dipinjam 1 jadi 12. 12 kurang 9 adalah 3. Jadi, waktu yang dibutuhkan perjalanan dari rumah ke hutan adalah 3 jam 55 menit. Nah, ini untuk mengerjakan bentuk soal yang pertama. Soal berikutnya, kita baca dulu soalnya ya. Rafa mulai mengerjakan ujian pukul 8.20. Sesuai aturan, ujian tersebut hanya boleh dikerjakan selama 120 menit. Nah, pukul berapa Rafa harus selesai mengerjakan ujian? Ya, jadi di sini yang diketahui adalah jam, ya, memulai, kemudian waktu berlangsungnya. Nah, kemudian yang ditanya adalah akhirnya pukul berapa selesai mengerjakan ujian. Berarti yang diketahui dulu ya adalah waktu waktunya ya, waktu mengerjakan jam berapa ya, mulai ujian ini jamnya adalah jam 8.20. Kemudian lama ujiannya ya, waktunya itu 120 menit. Nah, supaya kita tahu bisa menjumlahkan 120 menit ini harus kita rubah atau kita konversi menjadi hitungan jam. Ya. Nah, seperti penjelasan sebelumnya di mana 1 jam itu terdiri dari 60 menit ya. Berarti kita tinggal bagi saja dengan angka 60 ya. Jadi 120 per 60. Ini 0 kita coret. Kemudian 12 dibagi 6, 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2. Ya, jadi nilainya adalah 2 jam. Jadi 120 menit sama juga dengan 2 jam. Berarti tinggal kita tambahkan saja. Jadi awal mulainya adalah jam 8.20. Kemudian kita tambahkan di sini 2. Nah, menitnya tidak ada, 00 saja kita tulis ya supaya tahu. Kemudian kita jumlahkan 0, 2, 8 tambah 2 ya 10 di sini ya. Jadi waktu selesai mengerjakan adalah pukul ya 10.20. Jadi 2 jam setelah 8.20 adalah 10.20. Ya, demikianlah cara mengerjakan soal
yang berhubungan dengan waktu, disimak dengan baik, mudah-mudahan dengan baik memahami. Insya Allah, jangan lupa terus berlatih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.